Baik, kita akan bahas soal tentang persamaan rasional atau bentuk akar. Di sini diberikan bahwa X pangkat 3 ditambah 10x kuadrat ditambah 25x per X kurang 3 kecil dari 0. Nah, kira-kira ini yang diminta daerah yang mana? Daerah yang kecil dari 0 ini, daerah positif atau daerah negatif? Negatif. Negatif. Nah, langkah kita selanjutnya adalah kita harus membuat dalam bentuk pemfaktoran ya. Yang di atas ini bisa nggak kita faktorkan? Bisa ya. Kita kan di sini X pangkat 3, X pangkat 2, di sini X. Nah, karena ada mengandung X, bisa kita keluarkan X-nya. Di sini kita ambil X yang terkecilnya yang sebagai kita keluarkan. Di sini berpangkat 3, berpangkat 2, berpangkat 1. Maka yang kita ambil itu adalah yang X yang pangkat terendah. Berarti X ya, X berpangkat 1. Kemudian kira-kira yang di sini berapa lagi? Yang dalam Kuadrat. Tambah 5. X kuadrat ditambah 10. Nah, 10x Ditambah 25. Tambah 25. 10x ditambah 25 ya. 25 per X kurang 3. Kecil dari 0. Nah, ini bisa difaktorkan juga X pangkat 2 ditambah 10x tambah 25. Kira-kira faktornya apa? X dalam kurung X tambah 5. X tambah 5. Terus dikali berapa lagi? X tambah 5. Tambah 5. Tambah 5 juga. Oke. Per X kurang 3 ya? Per X kurang 3. Kecil dari 0. Nah, ini kan bisa kita buat bentuk kuadrat ya? Ya, X tambah 5 ya. Boleh kita buat bentuk kuadrat saja. X dalam kurung X tambah 5. Perlu Bapak tekankan di sini. Yang berlaku selang-seling itu hanya yang berfaktorannya itu berpangkat 1 semua. Jadi, yang berlaku selang-seling itu yang berpangkat 1 semua. Kalau di sini kan ada berpangkat kuadrat. Jadi harus kita selidiki, harus kita cek satu persatu ya. X kurang 3 kecil dari 0. Nah, kita buat pembuat nolnya lagi. Di sini ada X, pembuat nolnya berapa? 0. Nolnya berapa? 5. 5. Min 5. Di sini pembuat nolnya berapa? 3. Nah, 3. jadi kita buat sesuai urutan dulu. Yang paling kiri apa? Min 3. Min 5. Min 5. Blok kosong. 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 Oke. Min 5. Kemudian berapa lagi? 0. Ini blok kosong. Kosong. Tidak ya. Berarti di sini 0 ya. Dan yang terakhir berapa? 3. Blok kosong. Nah, kemudian kita uji. Kita pilih bilangan yang di sebelah kanan yang 4 nih. Apa kita ambil misalnya? Boleh kita ambil 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Yang di sebelah kanannya 3 maksudnya. Sebelah kanannya 3. Boleh kita ambil 4, 5. Yang sederhana saja yang kita ambil 5 misalnya. Ini kalau kita masukkan positif atau negatif? Positif. Di sini juga 5 tambah 5 dikuadratkan. Pastilah dia apa? Positif. Nggak perlu kita tahu hasilnya berapa ya. Nggak perlu kita tahu hasilnya berapa. Per ini positif kali positif per positif. Kira-kira daerah ini positif atau negatif? Positif. Nah, kemudian di antara 0 sampai 3 berapa kita pilih? Negatif. Udah dicek? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Coba pilih bilangannya. 2. 2 misalnya. Coba kita masukkan di sini 2 berarti positif. Di sini masukkan 2. 2 tambah 5 dikuadratkan ya. Positif juga. Positif kali positif. 2 kurang 3?
Min. Nah, Negatif. positif kali positif ya positif. Positif bagi negatif, berarti dari sini adalah daerah yang Negatif. negatif. Oke. Kemudian daerah antara min 5 sampai 0, pilih bilangannya berapa? 1. Min 1. Min 1. Min 1. Min 1. Min 3 ya. Min 1 kita pilih ya. Berarti min 1 ini kita pilih berapa jadinya? Min ya. Min dikali Positif. min 1 tambah 5 dikuadratkan ya. Berarti 4 jadinya. Kuadrat berarti positif. Per min 1 kurang 3 Negatif. 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 Kali negatif. 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 Per negatif. Negatif bagi negatif. Positif. Positif. Daerah sini daerah yang positif. Nah, terakhir, daerah sini sudah dicek Sudah. Udah, Pak. apa? Positif. Positif. Kan tidak selang-seling nih kan? Nah, Tidak. jadi beberapa soal itu yang berlaku selang-seling jika pangkat ininya, misalnya ya, X kurang 1, maksudnya pangkat pemfaktorannya semuanya berderajat atau berpangkat 1, berpangkat 1, 1, 1, itu baru berlaku selang-seling. Kalau ini kan ada yang berpangkat 2. Jadi kalau ada yang berpangkat 2 atau lebih, itu perlu kita curigai tidak berlaku hukum selang-seling. Nah, yang di sini yang dimintanya daerahnya mana tadi? Negatif. Negatif. Berarti yang di sini ya. Nah, kalau kita tuliskan cara yang lama, berarti kalau kita menuliskan yang ini, berarti 0 kecil dari X, kecil dari 3 kan. Nah, di materi yang di atas sudah Pak sampaikan, jika dia bulat kosong, maka tanda kurungnya itu kurung biasa atau kurung siku? Kurung biasa. Kurung biasa. Berarti di sini 0 ya. 0 dan di sini berapa? 3. 3. Oke. Nah, kalau seandainya di sini bulat penuh, bagaimana? Kalau besar itu sama dengan Pakai sama dengan ya. Masuk. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Mau nanya Pak, Ya silakan. kalau misalnya pangkatnya itu ganjil kayak pangkat 3, pangkat 5 gitu, tandanya berubah juga Pak? Atau Iya. Nah, kalau kan berpangkat ganjil 1, 3, 5 itu sama halnya dengan berpangkat 1 ya. Jadi yang tidak berubah, ibaratnya yang tidak selang-seling itu adalah yang berpangkat 1 atau yang berpangkat ganjil. Yang bisa merubah tanda itu adalah berpangkat genap. Karena yang min menjadi positif kan dikuadratkan. Coba, kalau min 1 berpangkat 1 kan min 1 ya. Kalau min 1 berpangkat 3, min 1 berpangkat 3 berapa jadinya? Tetap min juga kan? Nah, kalau kita curigai pada bagian pangkat yang genap misalnya berpangkat 2, min 1 berpangkat 2 misalnya. Apakah berubah tanda dia? Iya, jadi Nah, positif. berubah. Ya, jadi yang membuat dia tetap tidak selang-seling itu adalah pada bagian tanda atau pada bagian pangkatnya. Jika pangkatnya ada yang berbentuk genap itu curigai saja dia tidak berlaku hukum selang-seling. Oke. Jadi kalau ada yang kuadrat saja itu dicurigai saja tidak berlaku hukum selang-seling. Ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaannya. Kalau kita analisis seperti tadi cara menganalisisnya. Tidak ada? Nomor berapa lagi yang perlu kita bahas sesuai urutan? satu Pak. Nomor 21. Baik, ini soal selanjutnya. Bahwa ditanya tentukanlah himpunan penyelesaian ya. Dari pertidaksamaan X pangkat 2 ditambah X tambah 1 per X kuadrat kurang 6X tambah 8 besar sama dengan 0. Nah, yang di atas ini kira-kira bisa nggak difaktorkan? Tidak. Tidak. Kalau pakai rumus ABC bagaimana? Enggak juga. Enggak juga. Akar negatif ya jadinya.
Nah, jadi di sini dalam pertidaksamaan kuadrat, Anda pernah di SMP sudah belajar ya? Persamaan kuadrat? Belum? Udah. Sudah dibahas ya. Anda tahu dengan istilah definite positif? Baru dengar di YouTube. Definite positif. Pernah mendengar? Tahunya di Oh, di YouTube, Pak. Di YouTube, Pak. Ya. Belajar di SMP belum ya? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Ini apa jelaskan ya? Kita jelaskan lebih rinci. Definite positif dan definite negatif. Nah, jadi definite positif maksudnya adalah berapapun nilai X yang dimasukkan ke persamaan kuadratnya ini, dia selalu positif. Selalu positif. Coba, berapa mau dimasukkan bilangan kuadratnya di situ? Misalnya 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 positif atau negatif? positif. Positif. Kalau kita coba 0 tambah 1, Positif. berapa lagi mau dicoba? Bilangan negatif coba masukkan juga. Berapa mau masukkan? Misalnya min 2 misalnya, atau min 1 terserah. Positif. Positif juga. Jadi pengertian definite positif adalah berapapun nilai X yang kita masukkan, pasti selalu menghasilkan nilai yang Positif. Positif. oke. Nah, jadi ciri-ciri definite positif itu Pak jelaskan di sini sedikit. Ini sebenarnya di semester 2 nanti ya, tapi kita singgung saja sedikit. Ciri-cirinya adalah diskriminannya adalah kecil dari 0 dan A-nya besar dari 0. Diskriminan ada yang tahu? Ada yang tahu Kuadrat kurang 4AC. Nah, kan rumus ABC kan Anda coba tuliskan dulu rumus ABC X1,2. Rumus ABC apa? Min B Minus D plus minus Plus A minus par B kuadrat B kurang kuadrat 4 per kali 2A. R2A. Nah, jadi B kuadrat kurang 4AC itu, B kuadrat kurang 4AC itu bisa disebut dengan namanya diskriminan. Nah, ciri-ciri bilangan definite positif itu, diskriminannya itu negatif. Diskriminannya itu negatif. Kan pasti nanti dapat nilai akar di sini negatif kan? Pasti dapat nilai akar yang negatif di sini kan? Dari soal yang ini. Positif itu negatif. Ada yang buat dengan cara rumus ABC enggak? Berapa dapat diskriminan yang ini? Akarnya negatif, Pak. Akarnya Minus negatif. 3. Minus 3. Ini min 3, akar min 3 ya. Jadi tidak bisa dipakai. Jadi dia kecil dari 0. Sementara nilai kecil dari 0 itu disebut imajiner. Nah, jadi syaratnya itu adalah D-nya kecil dari 0 dan A itu apa kira-kira? A itu apa? Kan di sini ada. X kuadrat. Nah, koefisien dari X kuadratnya. 1. Koefisien dari X kuadratnya. Jadi, jika A-nya itu besar dari 0, maka dia positif. Apa bedanya dengan definite negatif? Kalau definite negatif, berapapun nilai X yang dimasukkan, pasti selalu menghasilkan apa kira-kira? Dari kata-katanya sudah jelas ya. Selalu menghasilkan bilangan yang Negatif. dengan syarat bahwa dia tetap tidak bisa difaktorkan karena D-nya kecil dari 0, dan di sini bedanya. Dan koefisiennya itu adalah juga kecil dari 0. Misalnya nanti koefisiennya min 2, min 1, min 3, dan seterusnya ya. Setelah kita coba di rumus ABC, atau kita coba cari diskriminannya, kemudian negatif rupanya. Kalau negatif, kita tinjau lagi. A-nya itu besar dari 0 atau kecil dari 0. Nah, sejauh ini ada pertanyaan enggak? Menarik enggak dengan tentang definite positif, definite negatif ini? Bisa dipahami? Pak, Ya, silakan. kalau ada soal gini, boleh langsung menggunakan rumus diskriminan, boleh, Pak? Nah, jadi kelanjutannya seperti ini ya. Siapa? Muzamil Aziz. Nah, kalau dia buat definite positif seperti ini, berarti langsung saja kita buat positif aja di atas. Dah selesai. Positif per. Nah, kita faktorkan saja. Boleh kita buat seperti ini ya. Positif saja kita buat. Oke? Kita buat make it easy, make it simple aja. X kuadrat kurang 6X tambah 8. Pemfaktorannya apa? X kurang 4, X kurang 2. Oke, X kurang 4
dan X kurang 2 ya? Iya, Pak. Kurang 2. Kurang 2 besar sama dengan, kira-kira ini minta ini adalah positif kah atau negatif? Positif. Positif. Nah, di sini yang positif ini tidak perlu kita buat angkanya ya. Yang perlu yang hanya pemfaktoran saja, yaitu hanya 2 dan 4 saja. Jadi kita buat saja yang positif di atas tanpa kita perlu buat angkanya berapa gitu. Jadi kita buat hanya 2 dan 4. Nah, 2 dan 4. Kira-kira bulat penuh atau bulat kosong? Bulat Bulat kosong. kosong. Kenapa bulat kosong? Padahal di sini pakai sama dengan. Bulat penuh nanti Karena dibagi Itu di atas. Nah, gimana alasannya? Karena penyebut. karena pembilang nggak Penyebut. boleh sama dengan 0. penyebut tidak sama dengan 0. Oke, jadi kan syarat pecahan itu kan A per B ya. A per B, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ya penyebabnya ya. Karena B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi yang awalnya 2 dan 4 ini bulat penuh, karena dia berada di posisi ini bawah ini, penyebut, menyebabkan dia menjadi bulat kosong. Di sini dan di sini ya. Yang di sini berapa? 2. 2. Dan di sini 4. Nah, sebaiknya kita uji juga. Kita pilih bilangannya di sini yang lebih dari 4, misalnya berapa? 5 misalnya. Berarti positif. Cara ngujinya tetap kita pakai saja ya. Positif per. Nah, 5 kurang 4, positif. Kali 5 kurang 2, Positif. Positif. Per positif sama dengan Positif. dari sini adalah ya positif. Nah, di sini dilihat bahwa kan pangkat dari pemfaktorannya ini berpangkat 1 semua ya. Berarti dia sudah pasti berlaku hukum selang seling. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah kita buat hukum selang-seling ini, yang dipilih yang mintanya mana? Positif. Yang positif. Daerah yang positif ya, daerah yang di sini berarti ya. Daerahnya di sini. Nah, coba kita lihat arahnya. Kalau yang ini yang sebelah kiri ini yang 2 ini arahnya kan dari min tak hingga ya, dari min tak hingga sampai 2 tutup kurung, atau dari 4 sampai Tak terhingga positif. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah ya itu ya. Iya. Jawab semua nanti ini. Terakhir satu soal lagi, baru Anda action lagi sendiri. Sebentar Bapak pause recording dulu biar tidak terlalu lama durasi videonya. Pause recording. Nah, soal selanjutnya adalah ini ya. Min X kuadrat, min X min 7 per X kuadrat kurang 9. Kira-kira X kuadrat, min X kuadrat, min X min 7 itu bisa nggak difaktorkan? Enggak. Tidak ya. Pak. Nah, jadi kalau tidak bisa difaktorkan, jadi langsung saja kita tinjau nilai diskriminannya. Coba kita tinjau nilai diskriminannya. D. Nah, jadi kita tinjau saja nilai D-nya dulu. Nilai diskriminannya berapa kira-kira? D kuadrat kurang 4AC. Ayo, diskriminannya 1 berapa? kurang 28. 4AC ya. Min 1 ya. Min 1 dikuadratkan nanti berarti 1 ya. Min 1 min 4. A-nya berapa? Min 1. 1. 1. C-nya Min 7. 7. Nah, berarti jadinya berapa? 1 dikurang 28. Kurang 28 ya. Berarti sama dengan min 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 27. 27. 29. min 2 Itu min 29. 7 kan kuadrat kan? 9. Jangan sampai salah lagi penyembelahannya. Ini tambah ya? Sorry. Iya Pak, positif Ya, Pak. Positif, Pak. Kan dikuadratkan. Biar tahu siapa yang konsentrasi kan. Padahal itu memang Pak salah ya. Alas. Oke, berarti ini 1 ya. 1 Ya. dikurang berapa di sini? 2. 28. Berarti sama dengan min Min 27. 27. ini kecil dari 0 kan? Iya. Nah, berarti D-nya kecil dari 0. Coba kita tinjau A-nya.
A-nya -1, B-nya -1, dan C-nya -7. 7. Dan A-nya berapa? Kecil dari 0 kah? Kecil Atau dari besar 0. dari 0? Kecil dari Kecil 0. dari 0. Berarti bisa kita simpulkan dari pernyataan ini, dua pernyataan ini, bahwa yang di atas itu adalah definite Negatif. 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 Apa pengertian definite negatif? Berapapun angka yang dimasukkan Berapapun Apapun nilai angka X-nya Hasil X-nya negatif. Berapapun kita substitusikan nilai X-nya pada persamaan yang ini, yang definite itu, dia selalu menghasilkan yang negatif. Negatif. Coba masukkan angka yang positif misalnya. Coba tes saja apakah benar enggak pengertiannya. Misalnya kita masukkan 1 misalnya. 1 dimasukkan ke sini. Berarti min ya, tetap diambil min ya di luarnya. 1 kuadrat kurang 1 kurang 7. Berapa jadinya itu? Min berapa ini? 9. 9. Oke, kalau misalnya kita masukkan misalnya 4, 5, 6 seterusnya, apakah menghasilkan selalu negatif? Silakan cek sendiri ya, pasti selalu negatif. Apalagi bilangan negatif kita substitusikan ke sini. Jadi definite negatif itu definisinya berapapun nilai X yang kita masukkan, pasti selalu menghasilkan nilai yang negatif. Negatif. Berarti yang di atas ini langsung bisa kita rubah menjadi apa? Negatif. Negatif per Gizi, simpel ya. Yang X kuadrat kurang 9 itu pemfaktorannya kira-kira apa? X kurang 3, X tambah 3. Oke, yang berlaku A kuadrat dikurang B kuadrat ya, X plus A plus B dikali A min B ya. Berarti pemfaktoran X kuadrat kurang 9 itu bisa kita buat min 3, dan di sini berapa? X tambah 3. X tambah 3. Kalau misalnya X kuadrat dikurang 121 berapa? X kuadrat kurang 121. X X tambah 11. X tambah X kurang 11. Jadi itu perlu kita kuasai saja atau di luar hafalan saja. Bilangan berpangkat mulai dari 1 sampai 13 lah setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya kita sudah dapat yang bilangan 1 sampai 15 atau 15. Oke, Alfio izin untuk pergi vaksin ya. Mungkin Bapak sebentar lagi juga akan pergi vaksin yang kedua, tahap yang kedua ya. Jadi kita cuma bisa bahas 3 soal saja ya. Oke. Bapak bantu yang terakhir ini. Kalau kita lanjutkan terus terbahas semuanya nanti. Tidak ada. Jawab 25 soal. Oke, terjawab semuanya ya. Nah, jadi tinggal kita buat pembuat nolnya. Di sini pembuat nolnya berapa? 3 dan Min 3. Min 3. penuh atau blok kosong? Bulat kosong. 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 Berarti di sini kita buat di sini min 3 ya. Dan di sini adalah 3. 3. Nah, di sini setelah kita coba positif, negatif, dan positif. Daerah yang dimintanya? Positif. Daerah positif. Daerah yang positif? Yakin? Iya. Ya, Pak. Terbalik, nak. Mana besar dari 0. Coba kita uji. Misalnya 4 kita pilih di sini. 4, berarti negatif per 4 dikurang 3, positif ya? 4 tambah 3, positif. Nah, berarti di sini apa? Negatif. Negatif per positif. Positif. Negatif per positif sama dengan? Negatif. Negatif. Berarti daerah sini negatif. Ingat, berlaku selang-seling ya. Berarti di sini positif. Dan di sini daerah ya Negatif. coba kita tes saja. Misalnya di sini betul enggak positif? Kita pilih saja 0. 0 kurang 3, 0 tambah 3. Berarti min per 0 kurang 3 itu apa? Positif, negatif? Min. Negatif ya? Min. Negatif kali positif. Negatif. Negatif bagi negatif adalah? Nah, yang mintanya adalah daerah yang Positif. positif karena besar dari 0. Berarti kita pilih daerah yang di sini. Berarti HP-nya itu adalah dari min 3 sampai 3 ya. Iya, Pak. Dari min 3 blok kos di sini blok kosong pakai kurung biasa min 3,3 dan min 3,3 di sini bahwa berapa M-nya dinya? M-nya berapa? Min 3. 3 N 3. 3. Nah, kita substitusikan saja ke sini ya nilai M-nya. Min 3 dikuadratkan berarti berapa itu?
9. 9. 9. ditambah N-nya 3 ya. 9. 9 juga 9. dikurang 2 kali min 3 dan 3. berapa ini? 8. 18. Dikurang atau ditambah ya? Ditambahkan jadinya. Tambah 18. Ditambah 18. Tambah 18. Tambah 8. Nah, di sini dapatlah jawabannya sama dengan 36. 36. benar. Yang sudah mengirimkan jawaban pun sudah benar. Nah, kita stop recording aja.